pelaku usaha modern yang ada di Kota Lubuk Linggau. Demikian. Sudah dicukupkan? Baik, mohon tenang. Teman-teman hadirin, kembali saya ingatkan salah satu tata tertib yang harus ditaati di debat publik ini adalah tenang dan tidak memprovokasi, tidak memotong ketika paslon sedang berbicara menjawab pertanyaan panelis. Setuju? Terima kasih. Baik, kali ini Ibu Sri silahkan untuk memberikan pertanyaan. 1, 2, 3, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada paslon 1 terlebih dahulu, dari basis yang pasangan calon tawarkan untuk membentuk pemerintahan good governance yang baik adalah zakat, amanah, sholat. Bagaimana cara menarik investor dengan untuk mendukung program-program yang akan pasangan calon sodorkan, bangun nanti dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Kota Lubuk Linggau. Kembali 2 menit, kami persilahkan. Silahkan dicek terlebih dahulu, paslon. Cek dulu mic-nya. Dinyalakan Pak. Tos. Ulang lagi Bu, tadi Bu, coba. Bisa. Bagaimana cara menarik investor dari luar untuk mewujudkan visi dan misi yang nomor 1 sudah gaungkan? Kami tidak tertarik dengan investor luar. Karena menurut kami, SDM yang ada di Lubuk Linggau, baik itu pribumi ataupun non pribumi, mereka sudah mampu dan layak untuk sama-sama bekerja sama membangun ukhuwah Islamiyah bagaimana Kota Lubuk Linggau ini menjadi maju. Untuk apa kami undang investor kalau investor itu sendiri bakal mengikat tangan kami untuk bisa lebih maju, untuk bisa lebih bergairah meningkatkan ekonomi masyarakat kami. Dan saya lihat selama 3 periode saya jadi anggota DPRD Musirawas dan terakhir jabatan saya sebagai wakil ketua DPRD. Lubuk Linggau ini punya potensi yang luar biasa bagi kami. Di Linggau ada pabrik kecap yang hari ini sudah hampir 20 tahun umur pabrik kecap tersebut tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dan ini bagi kami, saya bilang sama pabrik kecap, bagaimana nanti sekarang karyawannya 18 orang. Kemudian omset 1 minggu 300 botol. Saya bilang mau nggak kalau ini saya jadikan pabrik kecap terhebat di dunia, saya bilang. Ini pabrik kecap nggak maju-maju. Jalannya gimana, saya bilang. Nanti kalau saya ditakdirkan Allah jadi wali kota, seluruh pabrik kecap yang datang dari luar kita stop untuk beli kecap yang ada di Kota Lubuk Linggau. Itu satu. Kemudian kopi, ngapain kita cari kopi di luar? Ambil kopi di sini. Nanti wali kota yang coba meminum pertama kali kopi kita. Baik, waktu sudah habis. Paslon nomor 1 menuju ke paslon nomor 2. Sekali lagi 2 menit kami persilahkan, Ibu Sri. Ya. Bagi paslon Mohon nomor tenang. 2, dari 12 program yang ditawarkan tadi ya, apa yang akan pasangan calon lakukan dari program-program itu dengan cara melibatkan masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Lubuk Linggau dalam kerangka good governance. Cara melibatkan masyarakat di program-program itu. Baik, terima kasih Ibu yang kami hormati. Dalam rangka menunjukkan good governance yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, tentunya kita akan konsisten dengan melaksanakan pembangunan yang pro rakyat, yang mendukung seluruh kebutuhan masyarakat dan hak-hak dasar masyarakat. Nah tentunya dalam program kami menggerakkan perekonomian masyarakat yang sudah 5 tahun kami mencoba, karena kita tidak mempunyai sumber daya alam, maka kita harus membuat program, yaitu program bidang jasa industri dan perdagangan. Maka dengan hasil yang kita capai selama 5 tahun ini,
pendirian hotel, rumah makan, sehingga melibatkan orang datang ke Lubuk Linggau lebih banyak. Akhirnya dari ketika kami memimpin masuk yang pertama sekali 41 miliar PAD dan tahun terakhir sudah mencapai 114 miliar. Ini adalah hasil dari pembangunan. Nah, uang ini adalah pergerakan dari hasil tumbuhnya ekonomi masyarakat. Tentunya banyak yang jualan, banyak yang datang. Kenapa kita bisa menawarkan orang datang ke Lubuk Linggau? Karena kita sudah ada hotel yang bisa menampung. Kalau selama ini kita belum bisa. Kita sudah ada rumah makan yang memadai mendatangkan orang banyak. Kalau orang banyak datang, tentunya mereka bukan datang sendiri, bukan datang dengan badan, tapi dia membawa uang. Minimal uang 1 juta satu orang. Kalau 500 orang, 500 juta yang beredar di kota Lubuk Linggau. Untuk itu, ke depan uang ini yang 114 miliar yang sudah sekarang meningkatkan PAD ini, kita akan kembalikan program pro rakyat. 2 yang kami pikirkan yang dibutuhkan masyarakat, masalah pendidikan dan masalah kesehatan. 2 ini adalah memang kewajiban Waktunya pemerintah sudah untuk habis. melaksanakan, Ibu. Dari Terima paslon kasih, nomor Ibu. 2, silakan Bu Sri. Untuk pasangan calon ketiga, mandiri itu yang diinginkan ya. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali pengaruh-pengaruh baik dari dalam, lokal, nasional maupun internasional mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan yang good governance. Bagaimana cara mengeliminir pengaruh-pengaruh dari nasional, lokal maupun internasional tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan panelis nomor 2. Dalam pertanyaan untuk mandiri dalam arti menggerakkan roda pemerintahan baik dari pengaruh lokal, nasional maupun internasional. Tentunya pada kesempatan insya Allah apabila Allah mengizinkan untuk memimpin kota Lubuk Linggau 5 tahun ke depan. Dalam arti mandiri kita akan menunjukkan bahwa potensi yang ada di kota Lubuk Linggau ini cukup banyak. Insya Allah mandiri ini tidak mengurangi keterlibatan baik seluruh masyarakat maupun yang lainnya dalam berbagai kegiatan perekonomian yang nasional, internasional merupakan tambahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa mandiri di tempatnya sendiri. Untuk itu insya Allah kami akan memilah, kami akan membagi-bagi mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus memang kita membutuhkan, baik itu secara internasional maupun nasional dalam rangka ikut membangun kota Lubuk Linggau 5 tahun ke depan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 30 detik, ingin dioptimalkan. Bagaimana cara mengeliminir pengaruh-pengaruh dari luar? Silakan. Prinsipnya pengaruh dari luar, internasional, nasional ataupun skala lain itu tidak semua berdampak buruk. Apabila memang ternyata pengaruh tersebut mampu mendorong kemandirian masyarakat kota Lubuk Linggau ke depannya untuk lebih baik lagi, insya Allah kami akan memaksimalkan hal tersebut. Makasih. 4, 3, 2, 1. Waktu habis, sudah 2 panelis bertanya, ada sisa 2 lagi. Tapi boleh saya ingin mendengarkan yel-yel terlebih dahulu dari masing-masing paslon. Saya berikan waktu 1 menit. Paslon nomor 1, mana yel-yel dan para pendukungnya? Silakan. Kami berikan waktu, saya berikan waktu 1 menit. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Baik, terima kasih nomor 1. Nomor 2 sudah bersiap, nomor 2. Nomor 2, saya berikan waktu 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Bersiap pendukung paslon nomor 3. 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan semuanya untuk ketertiban yang sudah terjadi barusan. Yel-yel 1, 2, 3. Kami akan lanjutkan panelis 3. Refli Harun akan bertanya sesuai dengan urutan 1, 2, 3. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Widya, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk paslon nomor urut 1, Pak Thoyib, sudah pulang rupanya. Karena Pak Thoyib kan susah biasanya pulangnya. Ya. Saya ingin tanya soal investasi tadi Pak. Ini soal yang serius ya. Tadi Bapak mengatakan menolak investasi luar. Kita tahu bahwa luar itu bisa luar Indonesia, bisa luar Lubuk Linggau. Kan begitu? Saya ingin penegasan dari Bapak, mana yang Bapak tolak, itu yang pertama. Yang kedua masih ada kaitannya adalah ini era global. Ada program pemerintah pusat misalnya ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas ASEAN misalnya. Dan kita tidak bisa menolak karena ini komitmen pemerintah pusat. Dan bisa jadi Lubuk Linggau pun harus menjadi area perdagangan bebas. Saya mau minta penegasan sikap Bapak dan pertanggungjawabannya dengan pernyataan tadi. Silakan. Terima kasih. Halo, terima kasih. Jadi yang kami tidak butuh kepada investor luar, bagi kami untuk apa investor, sekarang sudah ada itu, JM dan Lipo. Kami tidak tertarik, kenapa? Karena karyawan yang ada di situ outsourcing, mereka kontrak, 3 bulan kontrak, setelah itu habis kontrak ini mau kemana? Ada sekarang sampai hari ini ijazah, orang asli Lubuk Linggau sampai hari ini menangis-nangis minta ijazah nggak dikasih. Ngapain itu? Kemudian kita terima investor dengan beberapa syarat, yang syarat itu harus disesuaikan dengan potensi kita dan tidak sembarang menolak dan lain sebagainya. Terima kasih. Tentang Asian Free Trade atau perdagangan bebas ASEAN, silahkan. Ya, perdagangan bebas itu juga saya tidak mau telan mentah-mentah. Ketika itu saya tidak tertarik, sebagai kepala daerah saya tolak, ngapain saya takut? Tidak ada cerita itu. Beda, karena kita tidak mau terikat dengan asing. Apapun bentuknya, mau luar negeri maupun di dalam negeri. Karena potensi kita sudah cukup. Mau asing di sini banyak Tionghoa Lubuk Linggau, sekarang mereka sudah siap menjadi investor di daerah mereka sendiri. Orang Cina di Lubuk Linggau hebat-hebat dan sudah ketemu sama saya. Jangan takut saya bilang, karena nanti saya tidak akan ambil yang di luar, yang di dalam cukup kok. Cukup. Ngapain? Mau bikin apa kita? Hotel seperti apa kita? Ada, cukup uang kita Lubuk Linggau ini. Lubuk Linggau hari ini uang APBD-nya 1 triliun. Ini bukan uang yang sedikit, ini banyak. Ini bisa kita kelola dengan baik ketika Kami cukupkan 2 menit untuk paslon nomor 1. Para hadirin yang terhormat, saya sangat memiliki wewenang untuk mengeluarkan siapa-siapa yang kira-kira akan menjadi provokator di ruangan ini. Anda harus diam ya, Anda harus menghormati proses debat yang sedang berlangsung dan 3 paslon yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan, Pak Refli. Ya, terima kasih Mbak Widya. Untuk paslon nomor 2, tadi dikatakan visinya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Program prioritasnya mencegah korupsi. Pertanyaan saya, sebagai incumbent petahana, apakah program ini program yang luput dari pemerintahan Bapak yang 5 tahun kemarin? Kalau tidak luput, sebenarnya apa yang membedakan program ini dengan program kemarin? Apakah kemarin itu tidak sukses
sehingga korupsi masih banyak di Lubuk Linggau? Silakan dijawab. Terima kasih Pak Refli Harun. Dan perlu kami ingatkan bahwa alhamdulillah Lubuk Linggau ini sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan WTP. Dan alhamdulillah Lubuk Linggau selama ini baru era sekarang itu ASN-nya diberikan tunjangan daerah berbasis kinerja. Jadi 5 tahun ini kita sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah ya semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan 5 tahun ini. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tentu ke depan kita mengetahui bahwa banyak sekali celah-celah untuk yang berkaitan dengan korupsi ini. Maka dengan itu kita perlu hati-hati. Belum lagi berkaitan dengan berbagai landasan hukum yang memang mungkin belum konkret saat ini ya, dan kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan daripada pegawai sendiri. Maka dengan itu ke depan kita upayakan untuk ditingkatkan. Jadi pencegahan korupsi berbasis informasi ya, teknologi informasi, dan kemudian juga kita meningkatkan kesejahteraan aparatur. Mudah-mudahan dengan upaya peningkatan tersebut ke depan Lubuk Linggau akan lebih baik lagi dan akan bisa zero corruption. Amin. Masih ada 30 detik untuk dimaksimalkan waktunya. Baik, terima kasih Pak Doktor. Bahwa inilah Pak pentingnya kami untuk melanjutkan untuk periode yang kedua ini. Karena periode yang pertama mungkin yang belum maksimal, tapi kenyataannya memang tidak ada. WTP selama 5 tahun dari BPK kita capai, kita berusaha dengan AN, bertekad bulat kita untuk menjaga jangan sampai ada korupsi di Lubuk Linggau. Ke depan akan kita tingkatkan lebih baik lagi sesuai dengan program pemerintah yang sekarang ini. Terima kasih Pak Dokter. Ya, waktu habis. Terakhir ke paslon nomor 3. Ya, paslon nomor 3, kalau saya lihat programnya sinterklas semua ya. Kasih dana ke kelurahan, kasih dana ke RT. Pertanyaan saya adalah bagaimana sistem pengawasan dana-dana yang akan disalurkan tersebut. Karena problem ini tidak hanya problem daerah, tapi juga problem pusat. Misalnya dana desa yang masih banyak temuan-temuan korupsinya. Silakan. Terima kasih Pak Panelis 3. Bagaimana yang dipertanyakan, bagaimana pengawasan dalam sistem bahwa kegiatan semuanya ada di tingkat kelurahan. Untuk itu secara struktur pemerintahan tentunya ada dinas-dinas yang membidangi, yang menangani sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan masyarakat pada tiap-tiap kelurahan. Untuk itu kita akan memberdayakan, akan memanfaatkan dinas instansi yang punya tugas pokok untuk membina masyarakat di tiap-tiap tingkat kelurahan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Tentunya di samping itu juga kita punya perangkat inspektorat yang mengawasi jalannya pembangunan maupun jalannya administrasi di tingkat pemerintah, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun sampai tingkat kota. Untuk itu sekali lagi kami akan memberdayakan dan menggunakan seluruh perangkat yang ada di tiap-tiap pemerintah Kota Lubuk Linggau sehingga sebagaimana yang kami harapkan, ekonomi kerakyatan yang kami taruh, kami letakkan di tiap-tiap kelurahan, insya Allah mudah-mudahan akan berjalan sebagaimana yang sama-sama kita harapkan. Tentunya kami yakin juga pasti mungkin di sana sini ada juga kekurangan-kekurangan, tapi insya Allah kekurangan ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu merisaukan dalam kita menjalankan roda perekonomian untuk di tiap-tiap kelurahan sebagaimana program-program yang telah kami sampaikan sesuai dengan visi dan misi kami. Masih ada 15 detik tersisa, silahkan dioptimalkan. Prinsipnya transparansi anggaran adalah wajib untuk Kota Lubuk Linggau ke depan. Terima kasih. Melaju kini ke panelis terakhir, Pak Dian Puji Nugraha Simatupang. Silahkan sesuai urutan untuk bertanya kepada pasangan calon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pasangan calon.
Saya langsung bertanya untuk seluruh pasangan calon saja, Bapak Ibu sekalian. Sebagus program kerja Anda, bagaimanapun Anda tentu secara konkret nanti akan berhadapan dengan mitra strategis Anda di DPRD. Tentu perlu ada upaya dan langkah strategis apa Anda meyakinkan DPRD sebagai mitra kerja Anda bahwa apa yang Anda sampaikan di dalam program tersebut bermanfaat bagi masyarakat keseluruhan. Karena bagaimanapun konsep persetujuan terhadap DPRD merupakan persetujuan politis, tidak bersifat teknokratis. Jadi apa yang Anda sampaikan dalam program kerja yang bersifat teknokratis apapun, tentu Anda harus siap berhadapan dengan mitra strategis DPRD yang bersifat politis. Nah, bagaimana langkah strategis Anda untuk meyakinkan DPRD bahwa program yang Anda sampaikan memang bermanfaat, bersifat teknokratis kepada masyarakat dan juga bermanfaat bagi Kota Lubuk Linggau? Silakan. Terima kasih. Tentunya kami calon dari independen didukung oleh masyarakat. Kami sudah mempunyai program. Kalau saya uraikan mungkin tidak selesai hari ini. Kita cuma 5 program. Yang satu, integrasi sustainable development sektor ekonomi. Yang kedua, integritas sustainable development sektor industri. Yang ketiga, integritas sustainable development sektor sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, integritas sustainable development sektor pertahanan nasional dan kesatuan ekonomi. Yang kelima, integritas sustainable development sektor pemerintah. Masih ada waktu untuk dioptimalkan? Saya nyambung apa yang disampaikan oleh panelis nomor 4. Bagaimana untuk meyakinkan teman-teman anggota DPR bahwa program kita ini layak untuk kita golkan di DPR. Karena saya sudah 3 periode jadi anggota DPR Musirawas, terakhir juga jabatan saya wakil ketua. Kakanda Sofyan wakil saya sudah 2 periode. Jadi saya tahu dan saya yakin saya bisa untuk bekerja sama dengan teman-teman itu karena saya berangkatnya dari anggota DPR Musirawas. Bagaimana saya memastikan? Tahu saya apa yang kalau iklan Sprite-nya, ku tahu yang kau mau, itu aja. Saya. Sudah mendekati detik-detik akhir, panelis 4 silahkan melaju ke paslon nomor 2. Panelis keempat sudah, silahkan langsung dilanjutkan saja. Terima kasih Pak Dr. Dian. Pada kesempatan ini mungkin perlu kami sampaikan. Sebentar, mohon sebentar ditahan timer. Pertanyaan dari panelis nomor 4 itu 1 pertanyaan untuk kesemua pasangan calon. Baik, timer sudah siap. Paslon nomor 2, 2 menit kami sediakan. Terima kasih Pak Dr. Dian. Perlu kami jelaskan bahwa alhamdulillah 5 tahun kami berpasangan berdua ini proses pembahasan APBD berjalan sebagaimana yang selalu kita harapkan. Dan ini semua berjalan karena kita selalu melakukan silaturahmi dan juga selalu berdiskusi dan menyampaikan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada anggota-anggota dewan dan juga partai-partai politik yang ada. Ini gunanya untuk memberikan satu pemahaman tentang program-program yang apa yang akan kita lakukan ke depan. Ini sudah kita buktikan 5 tahun ini kita berjalan mulus terus, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin Pak Sulaiman bisa menjelaskan lagi. Baik, terima kasih Pak. Saya menambahkan bahwa pemerintah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Tugasnya adalah untuk melayankan masyarakat. Sepanjang anggaran itu adalah untuk masyarakat, pro rakyat, kami yakin antara eksekutif dan legislatif akan sepakat itu. Karena mereka melakukan reses, hasil reses mereka kita tampung, kita bahas bersama-sama. Kalau memang itu pro rakyat, kenapa tidak memang urusan kita adalah mengurus rakyat agar masyarakat rakyat sejahtera
dan juga masyarakat kita senang. Itu adalah tugas kita. Yakin Pak, kita hakul yakin anggota legislatif dan eksekutif akan bekerja sama, tetapi demi untuk anggaran yang pro rakyat, yang betul-betul membantu rakyat Kota Lubuk Linggau. Itu Pak, yakinlah. Secara politis memang DPR memang jabatan politis, tapi yakinlah mereka adalah sadar bahwa mereka adalah wakil rakyat dan memperjuangkan apa yang diharapkan oleh rakyat, khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau, dan eksekutif kami andai kata terpilih akan tetap memperjuangkan itu. Tidak ada pikiran lain, hanya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Bapak. Pas, kembali 2 menit kami sediakan untuk paslon terakhir. Nomor 3, silakan. Menanggapi pertanyaan dari panelis nomor 4, selama anggota dewan dipilih oleh masyarakat dan program Rustam Rizky ini adalah program yang pro ke rakyat, insya Allah kami berdua akan berusaha mendorong, walaupun memang jabatan tersebut jabatan politis, akan tetapi saya yakin ke depan ini akan lebih baik lagi bahwa masyarakat di Kota Linggau sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihannya, baik di hari ini ataupun di 2019 nanti. Insya Allah program yang pro rakyat ini akan juga didorong oleh dewan-dewan yang pro rakyat. Tampak naif memang berharap satu kesempurnaan di dalam sistem demokrasi hari ini, tapi itulah yang kami perjuangkan, terutama mungkin karena saya satu-satunya kandidat perempuan, saya akan mendorong bagaimana supaya ke depannya Linggau ini lebih berhati nurani untuk anak cucu ke depan melalui eksekutif dan juga anggota dewan yang lebih bermoral dan berakhlak. Terima kasih, saya menambahkan. Mohon tenang. Dengan pengalaman sebagai PNS dan saya pernah sebagai sekwan 3 tahun lebih, tentunya saya tahu kondisi bagaimana antara dewan dengan pemerintah. Insya Allah dengan pengalaman yang saya miliki, insya Allah mudah-mudahan dewan itu merupakan kawan-kawan, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi, insya Allah pada perjalanan ke depan tentunya tidak memenuhi kendala-kendala sebagaimana yang ditakuti. Demikian, terima kasih. Masih ada sisa waktu 15 detik, ingin dioptimalkan? Sudah dicukupkan? Baik, stop operator. Tepuk tangan untuk sesi pertama debat. Ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau. Bapak, Ibu sekalian, sudah kami sediakan tempat untuk berehat terlebih dahulu. Sebelum memasuki sesi kedua, nanti saya sudah menyiapkan fishbowl di sini untuk mengundi siapakah yang menjadi calon urut 1.